Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan di mana ada kabar nih bahwa Dr. Tifa memiliki gelar ijazah itu cuma abal-abal saja, dan itu dibongkar oleh salah satu netizen sahabat-sahabat. Dan di video selanjutnya di mana Sosna 2J kembali memberikan keterangan yang sangat luar biasa, yang sangat jelas sekali tentang ijazah milik Bapak Jokowi, yang dimana ijazah tersebut dikeluarkan oleh kampus UGM. Namun Rosario CS, Rismond dan sebagainya tidak mempercayai klarifikasi dari kampus UGM. Lantas kita percaya sama siapa lagi kalau bukan Polri, kampus dan lain sebagainya. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Judul kita, lapor Bareskrim terbukti manipulatif, ya, bahwa hasilnya bisa dipesan, maka kita tolak jika tidak melibatkan ahli-ahli tim pencari fakta, ya, ahli-ahli independen. Jangan main-main, ya, jangan sampai nanti hasil dari Bareskrim Polri ini menjadi bumper justru, ya, untuk meskipun kita tidak tahu sampai sekarang bentuk dari ijazah Joko Widodo, nanti mereka mengatakan identik, ya, bukan autentik tapi identik. Kan bingung, identik dengan punya orang lain bukan berarti dia autentik, kan itu masalahnya sekarang. Nah, kata lawyernya gitu loh, ada semua lengkap ya? lengkap. Wah. Skripsinya, waduh, ini konyol Itu lagi. di TV lagi diungkapkan, ya, ya, waktu dan berdebat di TV itu sama Pak berarti Roy. apa? Itu berarti apa? Universitas Gadjah Mada sudah memberikan bukti yang tidak benar ketika kami secara resmi datang ke sana. Tanggal 15. Tanggal 15. Masuk tuh pasal tadi malah membuat tidak otentiknya. Aduh, Makin repotan. aduh, malah UGM yang kena jerat pasal-pasal ini. Bisa UGM yang posting di Twitter, ya. Oke. Dekan Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Kehutanan. Saya jadi salah lagi kayak. Oh iya, jangan. Kayak ibu-ibu yang Fakultas Teknik tidak ada masalah. iya, kayak ibu-ibu yang bilang Joko Widodo Kedokteran. adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Itu. Jadi jangan sampai salah. Dokter hutan. Dokter hutan lagi nih, kacau nih. Iya. Dan malah ini Oke. maaf loh. Sekarang itu saya sedih ya sebagai lulusan UGM. Karena menjadi guyonan di mana-mana. Iya. Jadi kan Fakultas Teknologi Kayu. Singkatannya apa? Fuck you. Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak, Pak Susno, buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Ya. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah, Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini, oke. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau dan dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85, oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu.
Jadi Jadi clear sekali Pak Susto, terima kasih. Karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Wah, duh hangat lagi nih beritanya teman-teman. Apa yang terjadi dengan Dokter Tifa yang keluar-keluar soal ijazah Pak Jokowi palsu? Ya, ternyata ya, namanya juga maling teriak maling ya kan? Dia yang keluar-keluar berteriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu, adili Jokowi apa sebagainya. Ternyata dokter filsafat ini yang katanya dokter filsafat lulusan STFD di Jakarta ini teman-teman, ternyata dulu memang benar dia adalah pernah sekolah di situ, tapi dia nggak selesai, nggak mau mengerjakan tugas-tugasnya. Itu menurut Bapak Yudi selaku ketua alumni di STFD. Mampus kan? Ini adalah dokter abal-abal. Ya begitulah teman-teman, lama-lama akan terungkap teman-teman. Ya, buat para pengikut Dokter Tifa, maaf ya, sudah terbukti ya. Dan untuk pasukan Pak Joko Widodo, teruslah berikan semangat ya untuk Pak Jokowi, karena satu persatu mereka akan lenyap kemakan oleh omongan mereka sendiri. Dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses. Abraham Somad mangkir dalam pemanggilan saksi terkait dengan kasus ijazah palsu. Nah ini mulai ketar-ketir dan mulai panik. Kalau Anda merasa benar, kenapa Anda tidak datang? Sebagai saksi, takut naik statusnya menjadi tersangka? Makanya Pak, kalau suatu hal itu belum jelas, jangan asal ngecap, jangan asal ngomong. Begitu loh. Sekarang kan pada akhirnya kasus ini berada di jalur hukum. Ada proses peradilan ya terkait ijazah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi sendiri turun langsung untuk melaporkan. Suatu hal yang tadinya sebagai perundungan atau fitnahan ini menjadi serius sekarang, dibuktikan. Ketar-ketir kan kalian kan? Kalau kalian punya dasar kebencian atau ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi, ya, kemudian Anda mengatakan suatu hal yang mungkin tidak sebenarnya, itu namanya fitnah. Ya. Jadi jangan begitu caranya. Harusnya kalian kritisi itu kebijakannya, bukan soal privasinya. Kalau begini caranya, Pak Jokowi semakin kuat, semakin hebat. Begitu Pak. Dan Anda semuanya mulai ketar-ketir.